Dengan Mbak siapa Mbak? Saya dengan Riyama dari Lentera Anak Pelangi. Mbak Riyama, di Lentera Anak Pelangi ini ada berapa sih total keseluruhan anak yang gabung di sana? Saat ini di Lentera Anak Pelangi mendampingi 133 anak yang hidup dengan HIV, anak dan remaja di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya. Sedangkan anak-anak yang menjangkau program kita, karena kita ada program pendampingan online, ada belasan, hampir 20-an anak dari luar kota yang didampingi oleh Lentera Anak Pelangi. Nah, kalau kegiatannya sendiri anak-anak ini apa aja nih? Apakah juga dikasih obat juga dan kegiatan keseharian sama seperti anak lain? Ya, jadi anak-anak yang kami dampingi menjalani aktivitasnya sehari-hari sama seperti anak-anak yang lainnya. Anak-anak yang kami dampingi tidak tinggal bersama kami karena kami bukan panti, kami bukan shelter, tapi mereka tinggal bersama keluarga atau orang tua mereka di rumah mereka masing-masing. Jadi mereka menjalani kehidupannya seperti anak-anak lain, bersama keluarganya, bersekolah, bermain. Dan di Lentera Anak Pelangi kami bentuk layanan yang kami berikan adalah layanan dukungan psikososial, kemudian pendampingan untuk mengedukasi terkait dengan kesehatan atau terkait dengan psikososial mereka. Dan kami program kami juga terkait dengan advokasi hak-hak maupun akses layanan yang mereka butuhkan selama sebagai anak yang hidup dengan HIV. Sudah berapa lama sih Lentera Anak Pelangi ini? Lentera Anak Pelangi saat ini sudah 14 tahun, kami berdiri sejak 2009 hingga saat ini, dan banyak pengalaman yang kami dapat ya selama mendampingi anak yang hidup dengan HIV, persoalan mereka, kemudian juga tantangan mereka, dan bagaimana kondisi mereka, dukungan yang masih minim sekali yang bisa mereka dapatkan dari pemerintah, dan itu terus kita suarakan agar masyarakat, agar banyak pihak juga terlibat untuk mendukung anak yang hidup dengan HIV. Biasanya anak tuh mengeluhkan apa sih kalau misalkan ini kan udah hidup dengan HIV? Nah, biasa mereka ada keluhan apa dan ada rasa tidak percaya diri gak ketika saya pengen sukses itu atau apa? Ya, keluhan pertama tentu saja terkait kesehatannya ya. Mereka harus minum obat setiap hari, kadang-kadang harus mengalami sakit berulang kali karena memang kondisi kesehatan mereka yang rentan. Kemudian juga harus ke rumah sakit setiap secara rutin, itu pasti mengganggu aktivitas sehari-hari mereka, misalnya bersekolah. Kemudian juga kondisi kesehatan mereka, misalnya kalau itu adalah masalah kulit, mereka harus dilihat orang lain dengan kondisi kulit yang buruk, pasti ada perasaan minder. Atau misalnya mereka dengan kondisi batuk pilek, orang juga jadi khawatir dekat-dekat dengan mereka. Itu adalah masalah-masalah kesehatan, keluhan yang sering ditemui di dampingan kami. Namun kami selalu mengedukasi mereka bahwa hal itu sebenarnya tidak perlu mereka khawatirkan jika mereka minum obat dengan patuh. Karena ketika mereka minum obat dengan patuh, kondisi kesehatan mereka bisa terjaga. Terus masalah terkait dengan, selain masalah kesehatan, tentu masalah penerimaan mereka sebagai orang yang hidup dengan HIV itu juga jadi tantangan, karena anak-anak yang hidup dengan HIV kan tidak serta-merta langsung tahu dan mengerti bahwa mereka hidup dengan HIV. Ada tahapan yang harus mereka yang harus kita pahami untuk mereka bisa tahu mereka kondisi kesehatan mereka seperti apa. Jadi kalau misalnya tadi kita bicara soal di pertemuan bicara soal bagaimana memberitahu terkait dengan kondisi kesehatan anak bahwa dia hidup dengan HIV itu seperti apa, itu haruslah dengan bertahap sesuai dengan perkembangan mereka, daya tangkap mereka, bagaimana mereka bisa memahami sesuatu, itu harus kita perhatikan. Jadi harus bertahap, dan itu akan jadi proses yang terus-menerus gitu, dan kita sebagai orang dewasa, keluarga misalnya, atau pendamping harus bisa memberikan penjelasan yang sebaik-baiknya gitu kepada anak.